Shalom dan selamat malam pendengar Sabda dan Doa Malam. Hari ini kita berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam, edisi Rabu 20 Mei 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Ada Damai Sejahtera Allah. Pendengar Sabda dan Doa Malam, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa terselenggara dalam hidup kami. Di mana nyata ya Bapa, Engkau selalu melindungi kami, memberkati hidup kami, menyayangi kami, hingga pada saat ini kami masih hidup. Kami masih dapat melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan waktu bagi Tuhan untuk menjalin relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Dalam saat yang teduh ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kiranya kepada kami roh pengertian, roh hikmat, roh yang akan membimbing kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami melalui pembacaan kitab suci. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu ini. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu ini adalah pelita, obor penyuluh bagi kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, supaya firman ini dapat kami simpan dengan baik dalam hati dan pikiran, terlebih kami laksanakan sebagai buah dari iman kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit dan naik ke sorga. Amin. Ibu Bapa yang kekasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 133, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu Bapa serta saudara-saudari yang terkasih, pendengar sabda dan doa malam, tema perenungan kita hari ini saya ambil dari renungan harian Toraja atau Rehat yang diberikan tema undangan berkat. Undangan berkat dalam bahasa Toraja, patamba umpabu utu pasake. Petamba umpabu utu pasake. Pendengar sabda dan doa malam, hubungan yang baik antara sesama tentunya akan senantiasa menghasilkan kerukunan bersama. Namun apa jadinya jika hubungan yang rukun itu disusupi oleh kebohongan, ketamakan, persaingan jabatan, dan lain-lain? Beberapa waktu belakangan, banyak masalah yang muncul dari persaudaraan. Jemaat-jemaat mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat. Orang tua dan anak saling menuntut yang berujung pada kekerasan dan penjara. Antar anak, saudara bersaudara, saling membenci karena sepetak tanah, harta, dan lain sebagainya. Dan apa akibatnya? Berkat Tuhan menjauh dari diri kita. Berkat Tuhan menjauh dari diri kita oleh karena perselisihan-perselisihan yang kita lakukan dengan sesama kita. Karena beberapa hal kita berselisih dengan saudara kita, sesama kita, orang percaya dan sesama manusia. Persaudaraan atau persatuan yang digambarkan dalam kitab Mazmur 133 merupakan nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud adalah persaudaraan yang rukun. Persatuan itu mendatangkan sukacita. Selanjutnya, persaudaraan yang rukun digambarkan yang pertama bagi Daud seperti minyak yang meleleh ke janggut. Minyak dalam perjanjian lama melambangkan sesuatu yang bernilai kudus dan juga melambangkan kesukaan. Jadi, persatuan dan kerukunan akan menjaga kekudusan jemaat dan senantiasa mendatangkan kesukaan kepada semua pihak. Jadi persatuan dan kerukunan akan menjaga kekudusan hidup jemaat dan senantiasa mendatangkan kesukaan kepada semua pihak. Dan karena itu, adalah hal yang sangat penting untuk senantiasa menjaga kekudusan dalam persekutuan orang percaya. Dan yang kedua, persaudaraan yang rukun digambarkan seperti embun yang melambangkan penyegaran kehidupan. Artinya bahwa kehidupan umat yang rukun akan senantiasa membawa kesegaran bagi semua. Persaudaraan atau persatuan yang rukun merupakan cara untuk mengundang berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat yang senantiasa menguduskan hati, pikiran, dan tindakan hidup. Hati dan pikiran serta tindakan yang dipenuhi oleh kekudusan Tuhan akan senantiasa menghasilkan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Dan inilah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sepanjang minggu ini, kita dituntun dalam satu naungan tema, yaitu menanti dalam pengharapan, di mana antara tema yang kita renungkan saat ini dan tema sepanjang minggu ini saling berkaitan, di mana kita diajarkan untuk memiliki kesatuan,
memiliki kesatuan dan hubungan persaudaraan antar sesama anggota tubuh Kristus. Dan ketekunan dalam doa maupun dalam persekutuan kita adalah cara untuk mengikat persaudaraan, mengikat tali persaudaraan dalam hubungan kita sebagai sesama orang Kristiani. Dan meskipun demikian, ketika kita berani untuk melakukan ketekunan tersebut, mengambil komitmen akan ketekunan tersebut, Petrus mengatakan bahwa akan ada ujian-ujian, tantangan yang akan kita hadapi oleh karena kita bertekun dalam Kristus. Akan tetapi janganlah kita goyah, sebab Tuhan adalah Allah sang pemelihara kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kita binasa. Oleh karenanya itu, jemaat yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini, mari kita tetap bersama-sama bertekun. Yang pertama, kita tetap bertekun. Dan yang kedua, melalui ketekunan itu, kita mengikat tali persaudaraan yang ada di dalam persekutuan kita, baik itu melalui doa, kumpulan-kumpulan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kiranya melalui semua itu, hubungan persaudaraan kita dapat terjalin dengan erat. Dan kiranya Allah sang pemelihara kehidupan terus memberkati kita, menguatkan kita, meskipun dalam ketekunan kita ada banyak ujian dan tantangan. Roh Kudus akan selalu hadir untuk menguatkan kita dan memberikan kita ketabahan dalam menanti janji Tuhan. Dalam menanti janji Tuhan dalam hidup kita, terlebih menanti kedatangannya kembali. Kita diundang oleh Tuhan dalam perjamuannya, dan mari kita menanggapi perjamuan Tuhan itu dengan sikap bertekun yang saling menyatukan layaknya saudara. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Ibu Bapa serta saudara-saudari pendengar sabda dan doa malam, kita telah mendengarkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Dan mari kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan mengangkat pujian, "Ku tetap setia untuk melayanimu." Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku
setia, ku melayanimu. Ibu Bapa, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas hari di mana Tuhan karuniakan bagi kami untuk melakukan segenap pekerjaan, rutinitas, dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas saat yang teduh di mana kami menjalin relasi intim dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal-Mu dalam setiap relasi kami, dalam setiap saat teduh kami, supaya hubungan kami, supaya sikap kami selalu mencerminkan Engkau. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap kehidupan yang ada di depan kami melalui firman kebenaran Tuhan. Dan ya Tuhan, ajar kami untuk selalu menjalin hubungan persaudaraan kami sebagai cara kami untuk bertekun, sebagai cara buat kami untuk mengejawantahkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersikap sebagai anak-anak terang, mencerminkan gaya hidup kehidupan sorgawi di tengah dunia yang gelap ini. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga, kami rindu untuk mendoakan segenap keluarga-keluarga kami, baik itu Bapak Ibu pendengar yang saat ini memimpin dan membina kehidupan berumah tangga ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan tangan mereka, karya dan usaha mereka. Selalu Tuhan berkati senantiasa setiap apa yang mereka usahakan, sehingga dari dalam kesemuanya itu ada berkat Tuhan yang selalu tercurah bagi kehidupan keluarga, pun bagi anak-anak kami yang dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan senantiasa. Tuhan memberkati dalam setiap proses bagi yang dalam masa pendidikan, sehingga dalam setiap keberhasilan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Keluarga-keluarga kami, Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap urusan dan harapan-harapan kami ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran di dalamnya, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami rindu-rindukan dapat terwujud semua karena kasih Tuhan. Mendoakan segenap majelis gereja bersama dengan pengerja gereja, Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan bagi majelis gereja dalam memimpin dan menggembalakan kami domba-dombamu yang ada di Karambe di tempat ini. Pun bagi pengerja gereja, Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab dan dalam keluarga-keluarga mereka. Memberkati pula ya Tuhan segenap pemerintah, aparat pemerintah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga ya Tuhan mereka dapat menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, sertai senantiasa. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi negara-negara yang sedang berkonflik pada saat ini. Biarlah Tuhan memakai segenap organisasi-organisasi perdamaian dunia, pun memakai gereja sebagai jembatan untuk mengakhiri perang-perang yang ada di dunia ini, yang terjadi saat ini. Tuhan kiranya memakai kami, memakai setiap organisasi supaya perang ini tidak terjadi lagi ke depannya. Mendoakan juga ya Tuhan segenap
saudara-saudara kami sesama Kristen di luar sana yang dalam kehidupan mereka, yang dalam situasi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan mereka, yang terlibat juga dalam berbagai-bagai hal pergumulan. Tuhan berkati, Tuhan sertai juga senantiasa dan mengokohkan iman pengharapan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau mengetahui bahwa saat ini kami Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit oleh karena keadaan ekonomi kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan solusi untuk aparat pemerintah sehingga krisis yang kami alami pada saat ini, segenap pergumulan-pergumulan dalam negara ini secara khusus ekonomi dan sosial serta politik dapat terselesaikan dengan baik, dan Tuhan memakai setiap orang di dalamnya supaya krisis-krisis yang terjadi dalam negara ini dapat segera terselesaikan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami, memberkati tidur kami, berikanlah kami istirahat yang baik, istirahat yang cukup, sehingga esok pagi kami bangun dengan keadaan tubuh yang sehat walafiat, tubuh yang penuh dengan keberkatan, sehingga kami mampu untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan inilah doa kami, ya Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepadamu, setia menanti pengharapan di dalam Engkau, terlebih menanti kedatanganmu kembali sebagai Raja kemuliaan, Raja alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pendengar sabda dan doa malam, demikianlah perenungan kita dalam sabda dan doa malam edisi Rabu 20 Mei 2026. Sampai jumpa dalam sabda dan doa malam edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.